Gendi malah hilang. Erwin, Gendi, sinten malih Dewi ini mboten dugi. Pak Slamet. Enak alasannya. Pak Slamet pundi? Sakit mantun anu jadi. Apa iya lek gak digawe dhewe. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi Masya Allah, saya sampaikan jazakumullahu khairan kepada teman-teman dari Masjid Nurul Huda. Saya melok ngecor seperempat jam, kemengnya sampai sekarang railang. Kentol kemeng, pupu kemeng, tangan kemeng, landah nih ngetok IPT ya Win. Itu bisa kaku kabeh tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini takbir dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya adalah dua zikir terbaik di hari Arafah. Dua zikir yang terbaik. Maka takbirnya boleh takbir mutlak, juga mulai sekarang boleh takbir muqayyad. Mutlak itu apa? Takbiran di sepanjang waktu. Mboten enten batesi. Kapan? Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Lah, nanti mulai ba'dal maghrib sampai hari tasyrik terakhir tanggal berapa? 13. 13 apa 14? 13. Setelah sholat asar, itulah setiap selesai sholat takbiran yang dinamakan takbir muqayyad. Saya ulang ya. Niki ilmu ini ya. Ini apa? Ilmu. Takbir mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 atau 9. Di setiap waktu, di setiap tempat. Bahkan Abdullah bin Umar dan
Abdullah bin Mas'ud atau yang lain saya lupa namanya, itu sampai masuk ke pasar. Takbiran. Tujuannya mengingatkan orang-orang yang di pasar untuk sama-sama bertakbir. Itu namanya takbir mutlak. Mutlak itu artinya apa? Bebas. Artinya apa? Bebas. Dan ini disepakati oleh para ulama, termasuk ulama Syafi'iyah. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Terus takbiran, gak usah pedot. Bukan seperti Pak Sony. Oh, enggak tahu Anda. Pak Sony? Enggak tahu. Enggak tahu dulu YouTube yang ini ki. Ada Pak Sony namanya Pak Sony pedot. Namanya Pak Sony pedot. Buka YouTube. Sony pedot. Nah, itu enggak perlu ditiru kalau itu. Wong rodok ini itu. Nah, maka mutlak itu takbiran bebas. Dimanapun, kapanpun, dengan jumlah berapapun. Mulai tanggal berapa? 1 sampai 9. Lah, mulai masuk tanggal 10, 10 itu berarti nanti setelah azan maghrib itu sudah masuk tanggal 10. Sampai tanggal 13 setelah sholat asar dilakukan takbiran setiap selesai sholat fardu. Itulah yang dinamakan takbir muqayyad. Kalau yang tadi mutlak bebas, raenek batasan. Kalau sekarang muqayyad. Muqayyad itu artinya apa? Terikat. Terikat artinya apa? Terikat waktu. Maksudnya mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 setelah sholat asar dilakukan takbiran setiap selesai sholat. Paham betul? Nah, itu wiritan terafdol pada hari ini. Kemudian wiritan yang paling afdol nomor 2. Rasulullah bersabda, khairu du'a'u yaumi Arafah. Doa yang terbaik, doa yang paling baik adalah doa yang dibaca di munajatkan pada hari Arafah. Berarti mulai kapan? Mulai kemarin, ba'da maghrib. Itu sudah masuk hari Arafah. Sampai kapan? Sampai nanti menjelang azan maghrib. Itu tanggal 9 Dzulhijjah yang harinya diberi nama hari Arafah. Kenapa tanggal 9 dibilang hari Arafah? Karena pada tanggal 9 mulai azan zuhur sampai azan maghrib seluruh jamaah haji kumpul di mana? Padang Arafah. Insya Allah tahun depan panjenengan kumpul di Padang Arafah. Win, insya Allah tahun depan kumpul di Padang Arafah. Coba tutulan PT haji, insya Allah, amin, insya Allah. Erwin berangkat bareng istri, pulang haji hamil. Masya Allah. Ini kita dungane ora gratis, Win. Dungo lek gratis mujarape roto angel. Tapi lek enek amplope, Win, 50 juta. Langsung. Mana istrinya Erwin, Mbak? Bu Erwin? Oh, di belakang. Bu Erwin? Saya doakan berangkat haji tahun depan, hajinya mabrur, pulang haji hamil. Amin ya rabbal alamin. Ini mulai digawani ayam 5 kilo. Sudah. Maka Rasulullah bersabda, khairu du'a'u yaumi Arafah. Doa yang terbaik sepanjang tahun adalah doa yang panjenengan panjatkan pada hari Arafah. Maka sekarang ini, Pak, sambil panjenengan mirengaken pengajian, sambil panjenengan menghirup aroma soto, selamat aku bontot. Alhamdulillah. Sambil panjenengan menghirup aroma soto, panjenengan mendengarkan, panjenengan tulis, ini waktu-waktu genting. Genting itu bukan gentengisasi, bukan. Genting itu waktu yang paling penting. Waktu yang sangat vital
untuk kita berdoa. Jadi sambil panjenengan mendengarkan ceramah, Win, Candy, mana? Awake gede wae ngecor ilang. Coba. Dan dapat sama seperti yang panjenengan doakan untuk Ustadz Rifki. Coba medit-medit. Sudah. Rasulullah mengatakan khairu du'a'u yaumi Arafah. Doa terbaik, doa yang dibaca pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan sebaik-baiknya doa, sebaik-baiknya zikir yang dibaca pada hari Arafah yang aku baca, kata Nabi Muhammad, dan dibaca oleh para nabi sebelumku, doanya apa? La ilaha illallah wahdahu kala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir terbaik pada hari Arafah. Maka sekarang amalannya dua, banyak takbiran dan banyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang kita masuk ke materi. Belajar dari Nabi Ibrahim. Bu, panjenengan sempat dengar enggak cerita kalau lama nikah tidak kunjung hamil? Caranya bagaimana? Cek dang meteng. Biasanya mancing. Mancing apa? Mancing iwake tonggo. Mancing anak. Caranya bagaimana? Ngepek anaknya orang, diramut, dirawat, disayang, biasanya mujarab. Gitu apa nggih? Tiba-tiba hamil. Tapi kalau ngomong syariat, bukan itu caranya. Caranya Nabi Ibrahim ya apa? Nikah dengan Siti Saroh, tidak kunjung punya anak. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Bu, niki corone syar'i napa mboten? Syar'i mboten? Lah, syar'i. Maka Nabi Ibrahim, dan udah usah bahas itu. Wes, liane. Sudah, kita mau belajar dari Nabi Ibrahim. Yang pertama, panjenengan akan diuji dengan yang panjenengan ucapkan. Hati-hati. Ini ada di dalam kisah Nabi Ibrahim. Panjenengan tahu enggak? Nabi Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ya Allah, apapun yang menjadikan aku mencintainya melebihi cintaku kepadamu, akan aku korbankan. Itu ucapannya Nabi Ibrahim. Apapun ya Allah yang saya cintai, akan saya korbankan untukmu ya Allah. Sudah, Nabi Ibrahim ngomong seperti itu. Setelah berlalunya waktu yang cukup panjang, Nabi Ibrahim punya anak yang sangat dicintai. Namanya siapa? Ismail. Oleh Allah, Nabi Ibrahim diingatkan dengan ucapannya. Apapun yang sangat aku cintai ya Allah, apapun yang menjadikan aku mencintainya melebihi cintaku kepadamu, akan aku korbankan. Sudah lama Nabi Ibrahim tidak kunjung punya anak. Setelah pada akhirnya Nabi Ibrahim punya anak yang namanya Ismail, Nabi Ibrahim sangat mencintai Ismail. Atine Nabi Ibrahim cinta kepada Nabi Ismail, maka hati-hati. Cinta itu ujian. Cinta itu apa? Ujian. Maka anak dan istri, panjenengan cinta tidak dengan anak dan istri? Cinta. Maka apa yang Anda cintai itu Allah jadikan sebagai ujian. Candy, cinta toko bangunannya? Itulah ujian. Bisa ndak toko bangunan itu isinya dikosongkan, dikirim truk ke sini,
dipindah ke Pondok Rimba Wonoagung. Kenapa? Bisa. Oh, tapi isi rekening dulu ya podo ae. Lek isi rekening dulu ya ora usah gendi, nek sembon ya akeh. Sudah, lanjut. Maka apa yang panjenengan cintai, itulah yang Allah akan menguji panjenengan dengannya. Masih ingat cerita sahabat Nabi? Namanya Abu Talha. Ketika Allah turunkan ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai puncaknya kebaikan. Ayo, ini loh puncaknya kebaikan. Sampai kapan? Sampai panjenengan dan saya, yo kak panjenengan tok yo saya barang. Sampai panjenengan mampu menyedekahkan sebagian, bukan semua, dari apa yang paling panjenengan cintai. Masya Allah. Kalau mau mencapai kebaikan yang paripurna, kebaikan yang paling sempurna, maka apa? Sedekahkan sebagian apa yang paling panjenengan cintai. Itulah kebaikan yang sempurna. Karena apa? Artinya panjenengan mampu melepaskan apa yang gemandul di hatinya panjenengan. Nah, maka wong sing sugih-sugih itu, ayo bismillah. Orang yang punya kecintaan seperti Abu Talha, setelah mendengarkan ayat tersebut, Abu Talha langsung ngadep kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, lapor. Baru saja turun ayat Al-Quran, saya dengar. Apa ayatnya? Engkau tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna. Engkau tidak akan sampai pada puncaknya kebaikan sampai engkau mampu menyedekahkan sedikit dari apa yang paling kamu cintai. Maka Abu Talha mengatakan apa? Ya Rasul, benda hartaku, kualik. Harta, bendaku yang paling aku cintai, kebun kurma Bairuha. Maka ya Rasul, karena itu yang paling aku cintai, dan Allah menguji kita dengan apa yang paling kita cintai, maka ya Rasul, saksikan, merinding saya. Kebun itu saya sedekahkan untuk Allah. Mantap apa enggak? Pak Abdullah, Abdullah, kebun pisang Cavendish. Ya apa? Siap apa? Separuh, sepertiga? Tiwas tak belani ceramah ini. 2 pohon. Masya Allah. Boleh, tidak apa-apa. Sesuai kemampuan masing-masing. Nah maka oleh Rasulullah diapresiasi. Pulang Abu Talha ke kebun yang namanya Bairuha. Istrinya sama anaknya masih berada di dalam kebun. Bahkan salah seorang anaknya masih mengunyah kurma. Dipanggil sama Abu Talha. Siapa nama istrinya Abu Talha? Ummu Talha. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Ya Umma Sulaim, ukhruji wa akhriji ma'aki auladaki. Ummu Sulaim, metu. Keluarkan bersama kamu anak-anakmu. Kaget Ummu Sulaim. Ene opo iki? Biasane ra tau jerit-jerit. Biasane lek ada keperluan masuk ngomongnya pelan di telinga saya. Kok hari ini jerit-jerit? Keluar Ummu Sulaim, digendong anaknya. Apa kata Abu Talha? Ummu Sulaim, kebun ini sudah bukan milik kita. Kebun ini Ummu Sulaim sudah saya sedekahkan. Masya Allah. Apa jawaban istrinya? Bakhin, dzalika malun rabih. Seperti yang Nabi Muhammad ucapkan. Mantep suamiku, hebat. Inilah perniagaanmu yang paling mendatangkan keuntungan. Coba ibu-ibu. Suami pulang kerja, Bu. Panjenengan di rumah disuruh keluar. Dek, metuwo, ene opo Mas? Omahe wis tak wakofni nang Pondok Rimba Wonoagung. Kira-kira ibu-ibu jawab bagaimana, Bu?
Bu, pripun jawaban panjenengan? Dek, metu Dek. Omai wis genti surat wakaf. Loh, di wakaf ini nanti Mas? Pondok Rimba Wonoagung. Kata istrinya apa? Sampean gendeng ya Mas? Iki mulai ngecor kira-kira kesambet jin iki. Lagi oma satu-satunya kok malah di wakaf nih. Nah, Ummu Sulaim tidak. Dibilang ini mantep, suami paling top. Suami model begini boleh nikah lagi. Ya enggak, omongan itu enggak ada. Sudah, ternyata apa? Dilihat sama Abu Talha, anaknya mengunyah kurma. Apa kata Abu Talha? Keluarkan kurma dari mulut anakmu, karena kurma yang dia makan bukan lagi milik kita. Masya Allah. Nabi Ibrahim sama. Anak yang dinanti puluhan tahun, ketika anaknya lahir oleh Allah disuruh ninggal. Betul apa enggak? Disuruh apa? Ninggal. Biasanya kalau anak baru lahir, bapaknya lama enggak punya anak, anaknya diapain? Dikekep, disayang, gak gelem ditinggal. Ini oleh Allah disuruh ninggal. Oke, tinggal. Ternyata yang disuruh ninggal bukan cuma anaknya. Siapa? Istrinya. Oke, ditinggal. Setelah ditinggal lama, usia 8 tahun Nabi Ibrahim balik. Anaknya sedang lucu-lucunya. Usia berapa? 11. Kelewatan 3 tahun, selamat. Usia berapa? Pas, sini. Maju. Pas 8 tahun. Enggak usah. Bercanda, guyon ya. Usianya 8 tahun. Pas seperti namanya siapa? Zafran, seusia itu. Pas anak itu lucu-lucunya, Nabi Ibrahim datang, dijak guyon, atine seneng, malam tidur. Pas tidur mimpi oleh Allah disuruh menyembelih putranya yang bernama Ismail. Manut napa boten? Manut apa enggak? Ini loh Pak, satu hikmah kunci seorang muslim wajib tunduk kepada aturan Allah. Nabi Ibrahim patuh, siap ya Allah. Anaknya ditanya, nak ya apa nak? Anaknya bilang apa? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pak, lakonono Pak. Lakonono Pak. Engkau akan mendapati diriku menjadi orang yang sabar. Tapi saya minta 3. Nomor 1, jauhkan dari ibu saya. Gak tegolek ndelok ibu nangis. Nomor 2, ikat erat tangan dan kakiku serta tutup rapat mataku. Permintaan ketiga, tajamkan pisaumu. Kita dengar cerita ini enteng. Karena apa? Kita tahu endingnya. Nabi Ismail bakal diganti tadi domba. Coba di saat itu Nabi Ismail belum tahu. Nabi Ibrahim juga belum tahu. Tapi tunduk patuh dengan perintah Allah. Selamat apa enggak? Selamat. Makanya tunduk patuh dengan perintah Allah. Jangan protes Bu. Tunduk patuh dengan perintah Allah. Pasti baik. Nah termasuk laki-laki. Tunduk patuh dengan perintah Allah. Nah ketika menikah lagi itu termasuk syariat. Patuh mboten Bu? Lete urung dikon bele anak cek kadum-dum bojo lho. Telung dino rono, telung dino rene ngono. Patuh Bu. Contohnya liane ae. Masya Allah lah. Lah kasih contoh liane, bele anak. Mau? Liane ae. Wakaf ne oma, liane ae. Lah kok liane terus? Lah kapan tunduk dan patuh dengan perintah Allah? Nah maka penutup, wis kurang 1 menit. Duh, bablas. Setiap muslim ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, salah satu syaratnya apa? Inqiyat. Inqiyat itu apa? Tunduk dan patuh dengan semua perintah dan larangan Allah. Dan untuk mereka yang tunduk dan patuh, pasti Allah berikan keselamatan dunia sampai akhirat. Barakallahu fikum. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa